Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan mengkaji yaitu tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Baik, bagi kalian yang memiliki pena dan buku silahkan dikeluarkan terlebih dahulu agar yang penting-penting bisa kalian catat. Oke, materi kali ini yaitu materi pembahasan perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Yang kedua, tata cara pelaksanaan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Yang ketiga, hikmah sujud sahwi dan tilawah. Perintah agama untuk sujud syukur, sahwi, dan tilawah yaitu sujud merupakan bentuk penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia bersujud hanya kepadanya. Setiap sholat memiliki aktivitas sujud kecuali salat jenazah. Pada setiap sholat fardu kita melakukan sujud sebanyak 34 kali. Setiap hari semakin banyak salat sunnah yang dilakukan, semakin banyak pula sujud yang dilakukan. Sujud yang dapat dilakukan selain dalam sholat sujud terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sujud syukur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang mengembirakan atau kabar suka dan duka, beliau langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abu Dawud, Ibnu Majah dari At-Tirmizi. Jadi penjelasannya sujud syukur ini apabila kita mendapat sesuatu yang membuat diri kita bahagia, disunahkan untuk sujud syukur. Yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi dari Abu Sa'ud Al-Khudri. Apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan sholatnya diteruskan menurut yang apa ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Dari dalam hadis Abu Sa'ud Al-Khudri, sujud sahwi itu apabila kita ada keraguan dalam sholat. Misalnya kita sholat zuhur, kan biasanya sholat zuhur kan tanpa dilafazin, bisa ada lupa tuh, entah kita lupa 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah itu lebih baiknya kita yang lebih mengecil, misalnya kita rakaat ketiga tapi lupa entah 4 atau 3. Nah lebih baik kita yang lebih kecil 3, katanya untuk menghindari kekurangannya. Nah biar menghilangkan keraguan tersebut, kita sebelum salam hendaknya sujud sahwi 2 rakaat. Yang ketiga, sujud tilawah. Dari hadis Ibnu Umar, Nabi SAW pernah membaca Al-Quran, di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya sampai di antara kami tidak mendapat tempat karena posisi dahinya yang terlalu dekat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini menjelaskan bahwa apabila kita tidak membaca Al-Quran, hendak membaca Al-Quran, melewati ayat sajadah, sunnahnya kita sujud tilawah seperti itu. Nah dalam Al-Quran sekitar ada 11 ayat tentang ayat itu sujud tilawah, ayat sajadah. Berikutnya tata cara pelaksanaan sujud syukur, sahwi, dan tilawah.
Yang pertama, tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur ini ada 5. Yang pertama, menghadap kiblat, niat untuk sujud syukur, sujud. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam salat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Yang keempat, duduk kembali, dan yang kelima, salam. Tata cara selanjutnya, tata cara sujud sahwi. Yang pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Yang ketiga, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Yang ketiga, duduk sebentar, takbir, dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama. Yang keempat, duduk kembali lalu diakhiri dengan salam. Selanjutnya, tata cara sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, tata cara sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama itu ada berdiri menghadap kiblat. Kedua, berniat sujud sahwi. Yang ketiga, melakukan sujud cukup 1 kali. Doa yang dibacakan sebagai berikut. Subhana wa sajadaha wajhiya lilladzi khalaqahu sama wasahu wasyaqa wa sama'ahu wa narahu bihamdihi wa faqihi. Yang keempat ada duduk sejenak. Yang kelima, membaca salam. Sujud tilawah di dalam salat. Nah, sujud tilawah di dalam salat ketika sedang berdiri dalam salat, membaca ayat sajadah atau imam membacakan ayat sajadah, langsung mengerjakan sujud satu kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah sujud langsung berdiri lagi dan melanjutkan salat kembali. Jadi contohnya tuh kita lagi diri nih, terus imam itu membaca sujud sajadah, itu langsung sujud. Nah, setelah sujud langsung berdiri kembali dan melanjutkan salat kita. Seperti itu. Hikmah yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini yaitu hikmah sujud syukur menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah sujud tilawah menambah kecintaan kepada Al-Qur'an dan menjadikan kita mampu menghayati dan memahami keagungan dan kemuliaan Al-Qur'an. Hikmah yang ketiga, hikmah sujud sahwi menguatkan kesadaran atas diri bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak sempurna sehingga tidak luput dari kesalahan. Baik, pada pembelajaran kita kali ini sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan bisa dipraktikkan dalam dunia sehari-hari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.